Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang supir ambulan jenazah. Cerita ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Suara hewan malam terdengar riuh, membuat suasana malam sedikit mencekam. Apalagi sejak sore tadi, gerimis masih awet mengguyur seisi bumi. Bau basah tanah menguap, menyuguhkan aroma harum yang menyenangkan. Namun kedua mataku tidak juga mau terpejam. Padahal sudah sejak tadi, rasa kantuk menyergap. Ada saja rasa gelisah yang menggelayut di hatiku. Astagfirullah, perasaan apaan ini? Ujarku lirih, sambil terus berusaha tenang. Aku beranjak menuju dapur kontrakanku. Satu saset jahe wangi kuseduh perlahan. Penciumanku menghirup wangi jahe, lalu kuseruput perlahan di depan TV. Tolong, tolong. Telingaku pasang seksama. Suara itu samar tertangkap indraku. Lirih seperti suara seorang meminta tolong. Tolong, tolong. Aku bangkit dari tempat dudukku, mengendap mencari tahu sumber suara tersebut. Hanya saja samar dan tanpa wujud. Pikiranku berkecamuk. Meski sudah biasa mengalami hal demikian, tetap saja gemetar rasanya. Sebentar lagi pasti ada telepon dari rumah sakit. Orderan untuk mengantar jenazah menungguku. Ujarku sambil meringsek masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Benar saja, saat aku merebahkan tubuhku di atas kasur, ponselku berbunyi. Man, ada tugas mengantar jenazah keluar kota. Keluarga minta segera diantar secepatnya. Kebetulan Kusno belum kembali sedari tadi. Hari ini banyak sekali jenazah yang harus diantar. Oh iya, nanti kamu antar sendiri jenazah itu. Personilnya nggak ada man, kata Sabtu atasanku. Tapi nanti ada satu keluarga yang ikut nemeni di mobil lanjutnya. Oke pak, siap. Aku menjawab dengan sedikit malas. Pikiranku tentang suara bisikan minta tolong tadi sementara terlupakan. Aku raih jaket hitam dan celana panjang yang tergantung. Kukenakan segera dan ngegas menuju rumah sakit. Jalanan lenggang, sepi, bahkan kendaraan seperti enggan lewat. Padahal biasanya pasti ada melintas mobil dan ada tanda-tanda kehidupan. Anehnya malam ini tumbuh sepi sekali. Padahal baru jam 1 dini hari. Jalanan kota jam-jam itu justru ramai lalu lalang kendaraan. Atau mungkin karena hujan yang tak kunjung berhenti, jadi orang malas untuk keluar rumah. Mas, tolong saya. Suara itu datang lagi. Kali ini benar-benar membuatku gugup, merinding, dan menjadi tidak konsentrasi menyetir. Apa suara itu ada kaitannya dengan jenazah yang kubawa nanti? Mobil ambulan yang kukendarai berjalan perlahan, melewati malam. Sengaja aku izin membawa mobil itu ke kontrakan untuk aku bersihkan. Sudah seminggu lebih tidak tempat dicuci. Baru saja akan berbelok melewati jalan alternatif menuju rumah sakit. Terlihat ramai orang menghalangi jalan. Beberapa orang berusaha menghentikan mobil dari arah berlawanan, tapi tidak ada satupun yang berhenti. Aku gelisah mendapati pemandangan itu. Aku putuskan berhenti untuk mencari tahu. Mesin mobil ambulanku kumatikan. Beberapa orang sudah ramai membawa tubuh berlumur darah menuju ke arahku. Buka mas, buka mobilnya, teriak salah satu dari mereka. Tolong bawa ke rumah sakit terdekat, timpal yang lain. Gegas aku turuti yang mereka katakan. Aku siap memacu mobil ke rumah sakit tempat tujuan awalku. Buruan mas, mbaknya butuh pertolongan segera. Suara dari belakang terdengar keras. Aku pacu mobil ambulanku dengan cepat, berharap segera sampai agar tubuh korban kecelakaan tadi selamat. Akhirnya setelah beberapa lama aku sampai di rumah sakit. Sigap petugas rumah sakit menyambut. Tubuh itu segera ditangani tenaga medis yang sedang berjaga. Terima kasih mas, semoga korban bisa selamat, ucap seseorang yang ikut mengantar. Aku mengangguk dengan memberikan senyuman terbaik.
Masih banyak orang-orang baik yang peduli sama seperti mereka. Kuperhatikan jam tanganku. Aku ingat tugas awal untuk mengantar jenazah ke luar kota. Aku sempatkan membersihkan sisa darah yang tercecer sambil terus melafalkan zikir. Jujur, masih ada rasa takut mengingat bisikan suara yang tadi. Ponselku kini kembali bergetar. "Kamu di mana, Man? Sudah siap mengantar? Jenazah akan segera dibawa menuju mobil sekarang." "Siap, Bos. Sudah on the spot," jawabku. Tak berselang lama, derit roda membawa seonggok tubuh yang tertutup kain mendekat. Kali ini merinding. Benar-benar membuat kuduku meremang. Satu orang yang tampak sedih berjalan mengiringi jenazah itu, persis di samping jenazah. Beberapa orang tenaga medis membantu mengangkat jenazah itu ke mobil ambulan, memerapikan beberapa bagian agar siap untuk perjalanan keluar kota. Seseorang perempuan yang menemani masih tetap diam tanpa banyak bicara. "Mas, tolong antar saya ke rumah ya. Terima kasih sudah mau mengantar saya ke rumah sakit tadi. Saya hanya mau pulang mengantar jenazah ibu saya tadi," ucapnya tanpa ekspresi. "Sama-sama, Mbak, sudah jadi tugas saya," jawabku. Tanpa berpikir macam-macam, aku pun berangkat ke rumah duka. Mobil berjalan meninggalkan halaman rumah sakit yang sudah sepi. Sambil bersenandung, aku nikmati secangkir kopi yang sempat kuseduh tadi. Lumayan, bisa mengusir lelah dan rasa kantuk, ucapku. Sebagai supir ambulan rumah sakit, sudah biasa harus bekerja jam berapapun seperti malam ini. Saat tiba di lampu merah perbatasan menuju luar kota, sebuah pesan masuk ke handphoneku. Aku sempatkan membuka isi pesan yang ternyata dari atasanku. "Man, kamu antar jenazah itu sendiri nggak apa-apa kan? Apa mau ditemani? Kebetulan tadi keluarga yang rencana mau ikut mengantar keluar kota justru kecelakaan di jalan tadi. Kondisinya parah dan baru saja dikabari sudah meninggal." Astagfirullah, terus siapa yang ada di belakang bersama jenazah tadi? Bukannya ada perempuan yang mengaku anaknya ikut naik dan mendampingiku. Aku segera menepi untuk mengecek kondisi jenazah di belakang mobil ambulan. Betapa terkejutnya aku. Ternyata tidak ada siapapun. Hanya aku dan jenazah yang akan kuantar. Tubuhku terhuyung dan mendadak gemetar hebat. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak.